Oke, selamat pagi Sobat Koperasi dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke salah satu desa di Kabupaten Cianjur, yaitu Desa Cibokor, di mana salah satu kelompok masyarakatnya ingin diadakan penyuluhan perkoperasian. Hari ini saya bersama tim akan mencoba melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 40 kilo dari perbatasan Warung Kodang, Kecamatan Warung Kodang. Kita akan menuju ke Desa Cibokor, Gunung Padang. Mudah-mudahan perjalanannya tidak aral melintang, kita selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya harus sampaikan, ini ada nih, menurut Undang-Undang 25 tahun 92 bahwa koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas keluarga. Tinggal bahasa itu berkemah koperasi itu mengurus nanti ada manajer unit manajer nggak apa-apa, memang sama bahasa usahanya. Kalau mau dirubah direktur nggak apa-apa, udah sama badan usaha. Nah, ya, yang membedakan apa? Yang membedakan ini koperasi makanan didirikan oleh seorang. Ingat, lamun PTCP dicekap dua. Koperasi modal reongan, SPPT, rumah aja belum saham kurang pengadilan, kurang direktur. Di kepengurusan gitu ya, SPPT mah, kurang pemegang saham yang gedean, kurang direktur mah, kurang sekretaris sudah bisa begitu. Tapi di koperasi itu, semua hak dan kewajiban anggota itu sama. Sekalipun bapak nyimpan atas di koperasi miliar, sama hak suara, hak nama. Yang mungkin membedakan nanti porsi bagi hasilnya. Tidak seperti si bapak nyimpan uang di koperasi 2.500.000, tapi si ibu dalam melakukan aktivitas pelayanan koperasinya sering belanja ke koperasi, menawan ke koperasi. Si bapak menyimpan uang itu. Pas akhir tahun bagian selesai itu beda pak. Yang gede di mana? Si aktif. Karena dia menyadari bahwa dia sebagai pemilik koperasi dan sebagai pengguna layanan koperasi. Balanya ke mana-mana saya mau koperasi. Jadi badan usaha. Di badan usaha tadi hari ini bapak-bapak ibu bersepakat untuk membuat koperasi badan usaha yang akan dilaksanakan oleh ibu bapak-bapak ke depan itu koperasi yang beranggotakan orang seorang. Yang disebut orang seorang ini kita pak, menurut Undang-Undang 25 tahun 92 orang seorang ini untuk membentuk koperasi minimal 20 orang. Nah hari ini Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tahun 2021 sudah keluar kaitan dengan kemudahan untuk membuat koperasi. Cukup 9 orang saja. Ya. Jadi dulu Undang-Undang 25 harus 20 orang, sekarang 9 orang. Itu menurut Undang-Undang Omnibus Law
Jadi aya namanya undang-undang Omnibus Law Pak. Undang-undang Omnibus Law PPNA nomor 7 tahun 2021. Yang koperasi salapan. Kunaon kudu salapan orang. Mana-mana perdebatan di DPR kudu salapan orang. Jadi kalau menurut pakar koperasi, kenapa harus 9 orang? Nah, SPPT minimalnya secara keorganisasian di koperasi itu kena ayat ketua, sekretaris, bendahara. Itu tanya. Kena ayat pengawas, anggota pengawas 1, anggota pengawas 2. Jadi genap orang. Akhirnya lo tujuh banyak anggota saluran. Lo mendapatkan banyak anggota kawas 9 minimalnya drop. Ya. Minimalnya ya anggota ini pertama. Walaupun sebenarnya itu pendiriannya cukup 9 orang itu tahu sih yang jelas secara perdebatan di orang-orang yang di atas pihak legislatif eksekutif mungkin memandangnya bahwa 9 orang itu minimal dari sisi organisasi terpenuhi ketua, sekretaris, bendahara, ketua pengawas, anggota pengawas 1, anggota pengawas 2, anggota 3 orang. Ya, minimal nih saya anggota ada 3 orang gitu. Yang beranggotakan orang seorang ini berarti bandingnya dirikan koperasi itu ayah nanti yang 9 orang terhadap anggota siapa nanti ditunjuk. Dan atau badan hukum koperasi, jadi badan usaha yang beranggotakan orang lain atau badan hukum mengumpul nanti badan hukum lain orang-orang ini. Misalkan ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia STM Negeri, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMA 1, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMA Cipanas. Karena semuanya sama Koperasi Republik Indonesia KPRI guru-guru. Nah mereka punya induk. Badan-badan hukum ini mendirikan koperasi lagi namanya KPRI. Induknya. Nah itu mah perkumpulan badan hukum. Aya nu didirikan ku orang-orang, aya nu didirikan ku badan-badan hukum. Kalau didirikan oleh orang seorang itu namanya koperasi primer. Jadi koperasi yang didirikan ku orang seorang. Kalau koperasi sekunder itu didirikan oleh badan-badan hukum tadi. Jadi badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Di sini ada 7 prinsip koperasi. Tentu pamingan damal koperasi ulah keluar dia banyak. Ulah keluar dia, keluar dia. Oh, jadi kayak dina usaha koperasi dalam mendirikan koperasi jangan keluar dari prinsip ini. Keluar dari prinsip ini. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Apa itu sukarela? Sukarela itu tidak dipaksa. Sukarela enggak sengaja. Kan tidak dipaksa. Begitupun masuk koperasi. Itu tidak boleh ada paksaan. Saya masih pasang saham. Saya jamin koperasinya bakal jalan. Nah, sukarela di sini orang bergabung di koperasi dia dengan sadar. Dengan kesadarannya dia bergabung di koperasi. Karena nanti ada kemanfaatan di koperasi yang akan dia raih. Kalau saya habis koperasi, saya bakal bisa menjadi usaha saya dengan fasilitas di koperasi. Saya bisa usaha barang saya bisa belanja barang. Kan seperti itu. Jadi main versi itu lebarkan koperasi teh sampai pada rambut alkos gitu. Jadi lebarkan koperasi dah pinggir. Dah, ya. Jadi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka apa? Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada orang Sunda, ada suku Bugis, ada Kalimantan dan lain sebagainya. Bebas koperasi. Tong dia halal. Ada orang Papua datang ke dia, saya harus koperasikan saksan. Oh
tuh bisa mana orang Papua. Nggak boleh ada diskriminasi agama, nggak boleh ada diskriminasi suku, ya golongan. Jadi dari manapun mereka kita harus menerima sepanjang mereka tahu hak dan kewajiban mereka. Jadi akun abus koperasi itu harus menang abus, jangan seperti itu. Kasih mereka edukasi. Pak, saya mau gabung dengan koperasi Bapak. Kenapa mau gabung? Pak, kasih penjelasan bahwa koperasi kita itu begini. Mana lamun abus ke koperasi ulang, ayah hak dan kewajiban. Hak mana gini, kewajiban mana gini. Setelah dia tahu, baru kasih formulir. Jadi jangan serta-merta menerima anggota. Ya. Jadi keterbukaan itu untuk siapa saja. Terus pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Demokrasi kan namanya bebas, terbuka. Jadi pengelolaan harus terbuka. Bapak-bapak setelah jadi anggota koperasi itu adalah pemilik koperasi. Bapak-bapak berhak mengawasi, bapak-bapak berhak tahu secara organisasi, secara kelembagaan maupun secara usaha koperasi, bapak-bapak berhak tahu tentang saya yang nyawa pengurusan usaha ini. Bapak-bapak ketika menjadi koperasi berhak menggunakan itu. Oh si anu. Oh, iya. Usaha koperasi enak karena naon, tapi tidak boleh kayak jaksa ya kan? Tidak boleh dengan etika. Nah, etika dan kelembagaan. Saya pengen tahu misalkan, kenapa usaha koperasi enak turun, kenapa sih? Anggota berhak menanyakan. Karena koperasi milik anggota, milik bapak-bapak, jadi bapak-bapak juga berhak mengontrol koperasi. Nah, berarti tadi pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Jadi keterbukaannya. Begitupun dengan hak bapak sebagai anggota berhak berbicara, berhak dipilih dan memilih. Jadi nanti ketika kepengurusan koperasi tertutup ada masa beres, mau 4 tahun sekali, mau 5 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, itu bapak-bapak sebagai anggota berhak untuk mencalonkan diri sepanjang bapak-bapak merasa mampu. Saya mau mencalonkan diri menjadi pengurus, saya mau mencalonkan diri pengawas, sepanjang itu disepakati ada proses pemilihan. Jadi punya hak yang sama juga di koperasi. Jadi hak dan kewajiban bapak-bapak apa? Yang pertama, kewajiban bapak-bapak menjadi anggota koperasi taat dan patuh terhadap anggaran rumah tangga. Jadi setelah ini dibentuk koperasi, bapak-bapak bakal bentuk badan hukum di leberta aya anggaran dasar. Anggaran dasar nanti memuat bagaimana keanggotaan koperasi, bagaimana usaha koperasi, bagaimana bagi keuntungannya. Mereka berhak tahu bapak-bapak. Nah, terus aturan main menjadi anggota kumaha, tata cara nanti diatur di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga kaitan dengan teknis pelaksanaannya. Nah, salah satu kewajiban bapak-bapak sebagai calon anggota koperasi adalah taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat oleh bapak-bapak. Kurang teh sepakat di anggaran dasar teh anggota misalnya bisa menerima anggota dari kecamatan lain. Tiba-tiba tidak diterima, bisa komplain bapak. Oh, di anggaran dasar bisa seperti itu. Nah, jadi salah satu kewajiban itu. Yang kedua, membayar simpanan pokok. Apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok simpanan yang dibayarkan satu kali pada saat menjadi anggota. Dan besarannya itu biasanya harus sama. Nah, simpanan pokok itu modal koperasi. Makanya saya ke Kang Sansan. Kang Sansan, sebelum saya penyuluhan, inventarisir usaha mau bisa dikembangkan koperasi. Nanti akan muncul kebutuhan untuk usaha koperasi. Misalkan koperasi hari ini usaha bersama, Lina dagang bakso lah kecil-kecil atau pom bensin. Misalkan, sabar pom bensin minimal misalnya 2 juta. Tong-tong pom bensin lah, bakso lah misalnya. Usaha bakso bebarengan, koperasi mau membuat unit usaha bakso. Kang Sansan nanti itu proyek beli seberapa
dikirimnya sabaraha, beli bakso sabaraha, kan begitu. Nah, ternyata setelah diurai kebutuhan membeli koperasi, jadi kan unit usaha dagang bakso bisa kali 5 juta. Nanti nggak dipikirkan modalnya dari mana, ya itu dari simpanan pokok, simpanan yang dibayarkan 1,3 juta, dan itu tidak bisa diambil kapanpun, tidak bisa diambil kapanpun kecuali dia kan simpanan pokok kan bisa. Tapi jangan berpikir dalam 1 tahun, sebelum 1 tahun baru 2 bulan mengundurkan diri dicopot, atau pasti rumah jalan di sana. Jadi nanti di anggaran rumah tangga harus diatur bahwa modal koperasi dari simpanan pokok misalnya hanya diambil oleh anggota yang mengundurkan diri ketika sudah 1 tahun buku misalkan. Ya. Jadi modal koperasi mau terganggu. Kayaknya 1 tahun buku misalkan ada simpanan pokok seperti itu. Kalau 20 orang simpanan pokoknya 100.000 jadi 2 juta ya, terus ayat kurangnya sabaraha 3 jutanya. Ada lagi simpanan wajib, Pak. Simpanan wajib, simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat jangka waktu tertentu, besarannya bisa sama atau bisa berbeda. Tapi umumnya di Kabupaten Cianjur yang sudah berjalan biasanya sebulan sekali, nah misalkan disepakati sabaraha, yang sami mangga, yang beda mangga. Soalnya ini bisa digali dari simpanan wajib, Pak. Misalkan simpanan wajib dibayarkan 1 bulan sekali 10.000 per anggota, paling rendah, dan kelipatannya. Cek saya santai, saya untuk juga duit, saya 10.000 ya simpanan wajibnya. Cek saya akan itu, saya mau duit coba daripada disimpan di bank, misalkan koperasi ini simpanan wajib 10 juta misalkan. Ya. Tapi konteksnya ini sama, Pak, simpanan wajib itu tidak bisa diambil kapanpun. Tidak bisa diambil kapanpun. Jadi harus berkomitmen. Harus berkomitmen. Karena itu untuk modal koperasi kan. Tapi kalau udah 1 tahun, akan mendekati nyali, begitu. Ada juga, Pak, simpanan suka. Nah, kalau simpanan sukarela, ini simpanan yang dibayarkan kapanpun dan bisa diambil kapanpun. Makanya hati-hati di pengurus koperasi. Kalau ada anggota yang menyimpan simpanan sukarela, udah sok main bola-bola gelas. Tapi sebaiknya simpanan sukarela pun ada aturan main yang yang mengaturnya, misalkan di anggaran rumah tangga, bahwa simpanan sukarela misalkan disepakati, kalau disepakati oleh rapat anggota apa-apa, karena untuk perbulan minimal simpanan sukarela yang sudah berjalan misalkan 1 bulan baru bisa diambil misalkan, atau 2 minggu minimal koperasi bisa diusahakan lah gitu. Takutnya kan saya anggota koperasi, saya nyimpen 1 miliar, 1 miliar sekarang selesai, aduh alhamdulillah ya modalnya digulirkan menurut saya karena usaha hari pagi sukarela dicokot ke abdi mas kan begitu. Jadi harus ada yang mengatur lagi biar usaha koperasinya tidak terganggu. Kalaupun misalkan mau diambil ada jeda waktu. Jadi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Jadi simpan gelar namut orang mana mutul aja pertaranya atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imron, tinggal di Desa Cibokor, Kecamatan Cibobor, Kabupaten Cianjur. Saya petani Sanca Inci. Memperkenalkan produk kami Sanca Inci, berupa minyaknya. Di dalam minyak ini mengandung omega 3, omega 6, omega 9 dan vitamin E, vitamin A. Ini saingannya minyak salmon. Ini tumbuhnya di hutan Amazon, di Afrika. Alhamdulillah kami kembangkan di sini. Di sini petani 135 petani, 25.000 batang. Sekarang kendalanya kami petani buat pemasaran dan kemasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Alawiyah, beralamatkan Kampung Gunung Manik, RT 4 RW 10 Desa Cibokor. Saya mengenalkan cangput balado dan cangput rasa original, rasa manis, dan cangput balado daun jeruk, dan opak maknyus. Ada opak maknyus dan opak original. Operasi.